Selamat malam Pak Dono dan teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume chapter 4 mengenai The Evolution of SHRM yang diambil dari Armstrong Handbook. Jadi apa sih yang dimaksud dengan SHRM? SHRM ini merupakan singkatan dari Strategic Human Resource Management yang secara harfiah berarti manajemen sumber daya manusia. SHRM ini merupakan pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Ini melibatkan perencanaan pengembangan, pengelolaan, dan pengoptimalkan SDM dengan cara terkoordinasi dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Dalam SHRM, fungsi SDM tidak hanya dilihat sebagai pengelola administratif, tapi juga sebagai mitra strategis yang berperan dalam membentuk dan melaksanakan strategi organisasi secara efektif. Ini melibatkan analisis kebutuhan SDM, pengembangan kebijakan SDM yang mendukung tujuan strategis serta pengelolaan kinerja dan pengembangan karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan evolusi SHRM? Nah, evolusi manajemen sumber daya manusia strategis mengacu pada perubahan dan pengembangan dalam pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis seiring waktu. Hal ini melibatkan pergeseran dari fokus taktis yang terutama terkait dengan administrasi personalia menuju fokus yang lebih strategis yang mengintegrasikan SDM dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Evolusi SHRM ini melibatkan perubahan dalam cara perusahaan memandang SDM dari sekedar pengelola administratif menjadi menganggap SDM sebagai aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Ini juga mencakup pengembangan praktik-praktik SDM yang lebih terintegrasi dengan tujuan strategi perusahaan, seperti pengembangan kebijakan SDM yang mendukung visi misi organisasi, peningkatan kinerja karyawan, penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi SDM, dan penggunaan analitik data SDM, serta kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berikut ini merupakan gambaran secara garis besar terkait evolution of SHRM ini, di mana pada tahun 1980-an pada awalnya manajemen sumber daya manusia lebih bersifat taktis dan terfokus pada administratif personalia. Pada periode ini, perhatian utamanya adalah pengelolaan administratif seperti penggajian, manfaat karyawan, dan kepatuhan hukum. Selanjutnya, pada tahun 1990-an hingga menuju abad ke-21, perhatian itu mulai bergeser ke arah strategis. Konsep HRM ini mulai muncul dengan penekanan pada hubungan antara praktik SDM dengan tujuan strategis organisasi yang mencakup pengembangan kebijakan SDM yang mendukung misi dan visi perusahaan. Selanjutnya, awal abad ke-21, SHRM ini semakin fokus dalam pengelolaan SDM. Perusahaan mulai melihat SDM sebagai aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen SDM. Selanjutnya, pada tahun 2010-an hingga saat ini, SHRM itu berkembang menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik dalam mengelola SDM. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih tentang hubungan antara SDM, keunggulan kompetitif, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penggunaan analitik data SDM dan kecerdasan buatan semakin diperhatikan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Kaufman, dalam 30 tahun sejak Beer et al. Dan Combrun et al. Menerbitkan buku HRM, berikut adalah kesimpulan mengenai pengembangan SHRM. Konseptualisasi dasar MSDM tetap sama selama 3 dekade tersebut. Namun elemen-elemen intinya adalah MSDM sebagai komponen manajemen orang-orang dalam organisasi, pandangan sistem holistik terhadap struktur dan praktik MSDM individu, perspektif strategis tentang bagaimana sistem MSDM dapat mempromosikan tujuan organisasi secara terbaik, keselarasan sistem MSDM dengan strategi organisasi, dan integrasi praktik dalam sistem tersebut, serta penekanan pada manfaat jangka panjang dari sistem MSDM modal manusia atau komitmen tinggi. Nah, berikut ini merupakan keyword atau kata kuncinya, yaitu yang pertama terkait Strategic Human Resource Management, yang kedua itu evolusi SHRM itu sendiri, yang ketiga itu peran SDM dalam SHRM, yang keempat itu integrasi SDM dengan strategi bisnis, dan yang kelima itu pengembangan kebijakan SDM.
Selanjutnya ini ada golden picture-nya yaitu terkait evolusi pengembangan SDM di mana pada tahun 1930-an sampai dengan 1970-an prinsipnya itu manusia hanyalah salah satu faktor produksi atau operasi organisasi yang fokus terhadap pengelolaan administrasi SDM. Pada rentan waktu tahun ini disebut sebagai manajemen personalia. Selanjutnya di tahun 1980 sampai dengan 1990-an, prinsipnya manusia adalah aset terpenting dalam organisasi yang fokus terhadap pengembangan kompetensi SDM. Nah, pada tahun ini disebut sebagai pengembangan SDM atau HR development. Nah, pada abad ke-21 di tahun 2000-an sampai dengan sekarang, prinsipnya manusia adalah roh organisasi, sehingga organisasi haruslah humanis dan kinerja harus terstruktur, yang fokus terhadap pengembangan kompetensi dan analisis investasi SDM. Pada tahun ini disebut human capital. Next slide, di sini ada best practice-nya, di mana saya ambil contoh itu Bank BCA berhasil mengembangkan kualitas SDM. BCA raih Indonesian Human Capital Award. BCA ini terpilih menjadi salah satu perusahaan yang dinilai dapat menaruh perhatian besar pada pengembangan kualitas SDM-nya. BCA terus memperbarui dan mengembangkan program pelatihan agar para karyawan itu tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dari semua divisi termasuk layanan penyelesaian pembayaran, layanan kredit, pemasaran, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selain melalui pelatihan in-house, biasanya juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti program pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan spesifikasi bidang karyawan atau memberikan pelatihan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan baru. BCA fokus pada kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan terlatih, seraya memperhatikan posisi sebagai perusahaan pilihan employer of choice di Indonesia. Prestasi dan keberhasilan implementasi strategi bisnis BCA bertumbuh pada SDM yang andal dan terlatih. Nah, berdasarkan uraian tersebut, Bank BCA itu sudah memanfaatkan evolusi manajemen sumber daya manusia strategis yang memperhatikan pengembangan kualitas SDM mereka sebagai berikut. Pembaruan program pelatihan BCA terus memperbarui dan meningkatkan program pelatihan untuk karyawannya. Hal ini mencerminkan evolusi SHRM yang mengarah pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan sebagai aset strategis. Yang kedua, penekanan pada kualitas layanan. Bank BCA memfokuskan pada kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang unggul dan terlatih. Ini menunjukkan adopsi prinsip SHRM yang memandang SDM sebagai aset strategis yang mendukung keberhasilan. Yang ketiga, diversifikasi pelatihan. Program pelatihan di BCA dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dari semua divisi. Ini mencerminkan pendekatan SHRM yang mengintegrasikan pengembangan SDM dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya yang keempat, kesempatan pelatihan eksternal. BCA memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti program pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan spesifikasi bidang karyawan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan individual dalam mengembangkan SDM sesuai dengan pendekatan SHRM yang menyesuaikan strategi SDM dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, Bank BCA mengadopsi evaluasi SHRM dengan memprioritaskan pengembangan kualitas SDM sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang pada akhirnya dapat membantu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pilihan. Selanjutnya ini ada jurnal yang saya ambil yaitu terkait peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA bertaraf internasional Amatul Ummah Pacet. Di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan banyak sekolah-sekolah yang berdiri tetapi belum dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu pendidikan nasional. Perubahan manajemen sumber daya manusia di sekolah harus dilakukan melalui regrouping sekolah agar terjadi peningkatan mutu sekolah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, perencanaan SDM disusun secara sistematis berdasarkan kemandirian sekolah. Yang kedua, pengorganisasian dilakukan dengan pembagian sistem kerja, program kerja, pengembangan SDM. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karir memberikan dampak positif, baik untuk sekolah maupun personel sekolah. Yang keempat, kompensasi dilakukan dengan memperhatikan pola kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Dan yang kelima, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua aspek, yakni penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa jurnal tersebut memanfaatkan beberapa prinsip elemen dari evolusi manajemen sumber daya manusia strategis sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan SDM yang sistematik. Terlihat bahwa perencanaan SDM dilakukan secara sistematik berdasarkan kemandirian sekolah. Ini mencerminkan pendekatan strategis di mana perencanaan SDM
tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dan terkait dengan tujuan strategi lembaga. Yang kedua, perorganisasian dengan pembagian sistem kerja. Menunjukkan bahwa pengorganisasian SDM dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir, yang sesuai dengan prinsip-prinsip SHRM dalam mengelola dan mengoptimalkan SDM. Yang ketiga itu pelatihan pengembangan karir yang positif. Fokus pada pelatihan dan pengembangan karir yang memberikan dampak positif, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengembangan SDM sebagai strategis, sesuai dengan pendekatan SHRM yang menekankan pada pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat itu kompensasi yang diperhatikan. Adanya perhatian terhadap pola kompensasi baik langsung maupun tidak langsung juga mencerminkan pendekatan SHRM itu memperhitungkan strategi kompensasi untuk memotivasi dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu penilaian kinerja dengan dua aspek. Penilaian kinerja dengan aspek penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja sekolah. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mengelola kinerja SDM sesuai dengan prinsip-prinsip SHRM yang mengintegrasikan evaluasi kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut itu memanfaatkan evolusi manajemen sumber daya manusia dengan mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Sekian Pak presentasi dari saya. Ada video terkait pembelajarannya. Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi MSDM. Evolusi terjadi bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada sumber daya manusia itu sendiri, terutama pada manajemennya. Selain evolusi, ada pula pergeseran dari manajemen SDM itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Gagasan tentang evolusi MSDM berkembang di Amerika Serikat. Evolusi MSDM berkaitan dengan situasi dan kondisi SDM yang terus mengalami perubahan serta kedudukan dan pengelolaan SDM yang semakin penting dan strategis bagi perkembangan bisnis. Evolusi MSDM yang pertama disebut labor mobilization yang terjadi pada 1870 hingga 1880. Berawal dari revolusi industri yang terjadi di Inggris kemudian berkembang hingga ke Amerika. Revolusi industri tersebut melahirkan pabrik-pabrik skala besar yang menyingkirkan tempat-tempat produksi di perkampungan pengrajin. Skala produksi yang besar tersebut membawa konsekuensi suasana kerja yang tidak sehat dan menguras tenaga kerja di pabrik. Hal ini menimbulkan kerusuhan buruh hingga berkali-kali, sehingga pada akhirnya pemerintah AS mengambil langkah untuk memfasilitasi penyediaan hak mendasar dan perlindungan bagi buruh. Para pemilik pabrik memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ditetapkan untuk membentuk mekanisme resmi guna memperbaiki persoalan buruh tersebut. Makasih ya. Evolusi MSDM yang kedua disebut Personnel Administration yang terjadi pada tahun 1890 hingga 1950. Pada awal tahun 1900-an, industri manufaktur merupakan lokomotif ekonomi nasional. Hal ini membawa dampak peningkatan persaingan dan tekanan untuk memenuhi pesanan pembeli. Pemilik pabrik sangat memperhatikan produktivitas dan isu seperti absensi dan keluar masuknya pekerja. Praktik MSDM berorientasi pada konsep Adams yang menganggap pekerja sebagai sumber daya atau bahan baku industri. Filosofi yang dianut adalah pekerja akan menerima standar yang ketat dan akan bekerja lebih cepat jika dilatih dan diberi upah yang lebih besar. Pendekatan ini awalnya digagas oleh Frederick W. Tyler dengan melakukan time dan motion study. Hal ini merupakan upaya pengembangan atau cara-cara yang produktif dalam menangani proses produksi. Pada saat ini, Departemen Personalia merupakan alat para majikan untuk memastikan produktivitas pekerja secara maksimal. Departemen Personalia melakukan aktivitas administrasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Upaya menekan pemogokan dilakukan dengan diadakan pelatihan dan peningkatan upah. Selain itu, anggota serikat buruh dimasukkan ke dalam daftar hitam dan pekerja dipaksa untuk menandatangani kontrak yang disebut dengan Yellow Dog yang merupakan persetujuan tidak bergabung dalam serikat buruh. Evolusi MSDM yang ketiga yaitu personal management yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1990. Perkembangan ilmu manajemen yang berorientasi teoritis pada konsep sumber daya manusia sebagai aset perusahaan memunculkan upaya untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepersonaliaan dengan menggunakan manajemen sebagai ilmu dasar.
Pada evolusi ini, pekerja tidak lagi dianggap sebagai budak tetapi masih merupakan biaya yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, semakin murah karyawan, maka semakin baik bagi perusahaan. Sebagian besar pemimpin di perusahaan jenis ini percaya pada teori Douglas-McGregor. Teori ini menganggap bahwa semua karyawan pada dasarnya tidak senang bekerja, sehingga perlu diawasi agar bekerja dengan baik. Hal ini menjadikan ketidakpercayaan antara pemimpin dan pekerja sangat kental. Teori kinerja yang dianut oleh pemimpin adalah teori punishment, di mana setiap kesalahan diselesaikan dengan ancaman dan hukuman karena dianggap sebagai jalan tercepat, termurah, termudah, dan termanjur untuk memperbaiki kinerja yang buruk. Departemen Personalia bekerja untuk mencari karyawan, membagi gaji, melakukan administrasi yang berhubungan dengan karyawan mulai dari saat karyawan bergabung dengan perusahaan sampai karyawan keluar dari perusahaan. Evolusi MSDM yang keempat disebut Human Resources yang terjadi pada 1995. Orientasi baru muncul tentang tenaga kerja yang dianggap sebagai aset yang paling berharga, memunculkan konsep Human Resources itu sendiri. Manajemen kepersonaliaan memiliki peran yang lebih strategis dalam organisasi. Teori yang mendominasi merupakan campuran dari teori McGregor, yaitu teori kebutuhan Maslow dan teori Zouchi. Pada intinya, pemimpin percaya bahwa manusia senang bekerja dan senang bertanggung jawab. Organisasi perlu menciptakan suasana yang membuat karyawan memberikan usaha secara maksimal. Konsep yang meluas ada pada right man in the right place. Evolusi MSDM yang kelima disebut Human Capital yang terjadi pada tahun 2000. Revolusi terjadi dengan menempatkan SDM pada sisi kapital yang harus dikembangkan untuk mengembangkan organisasi tersebut secara keseluruhan. Manusia bukan lagi sebagai sumber daya, melainkan modal atau aset utama perusahaan. Segala sesuatu yang ada di perusahaan merupakan hasil kerja manusia sehingga kualitas manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut menentukan nasib perusahaan itu sendiri. Istilah human capital lebih disukai oleh beberapa tokoh teori manusia. Mereka beranggapan bahwa manusia merupakan kombinasi 3 jenis modal yang dibutuhkan perusahaan, yaitu social capital, knowledge capital, dan personal capital. Setiap karyawan merupakan perwujudan dari 3 modal tersebut dan memainkan peran unik yang tidak bisa digantikan oleh faktor produksi dan pelayanan lain. Teori manusia yang dominan adalah kombinasi teori good to great, strength-based human capital, dan appreciative inquiry. Evolusi MSDM yang keenam sekaligus menjadi evolusi terakhir saat ini yang disebut people development yang terjadi setelah tahun 2000. Di mana SDM ditempatkan sebagai salah satu fungsi organisasi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi. 4 nilai dasar yang berkembang yaitu penghormatan terhadap individu, penghormatan terhadap internal fungsi organisasi, tumbuhnya keadilan dalam penerapan prosedur kerja, dan tuntutan transparansi oleh stakeholder. Selanjutnya, selain evolusi MSDM, ada pula pergeseran dalam manajemen SDM. Seiring perkembangan lingkungan yang semakin kompetitif, Lina Ananta dan Rena Elitan mengidentifikasi dan memaparkan isu SDM yang semakin kompleks. Antara lain, 1. Memadukan budaya dan gaya manajemen. Memadukan budaya dan gaya manajemen dilakukan untuk menyediakan waktu dan memahami perbedaan antar kelompok di dalam perusahaan, membangun kelompok kerja, dan memperbaiki komunikasi dua arah secara berkesinambungan. Yang kedua, desain kerja. Desain kerja diperlukan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas para pekerja. Yang ketiga, strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan SDM yang memiliki kualitas dan kompetensi tinggi di bidang pengetahuan dan penguasaan teknologi maupun keahlian lain yang diperlukan untuk mengelola organisasi. Yang keempat, orientasi dan pelatihan. Orientasi dan pelatihan berguna bagi pekerja yang ada maupun pekerja pendatang baru untuk mengenalkan organisasi dan budaya masing-masing baik dalam hal sejarah perusahaan, tradisi, nilai-nilai perusahaan, serta model manajemen yang dipakai. Yang kelima adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan tanpa mengabaikan tujuan penilaian kinerja, tujuan masing-masing penugasan, serta mengutamakan kepentingan aliansi internasional daripada pasar lokal. Kompensasi dan keuntungan diadakan untuk meningkatkan kepuasan sehingga memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan loyalitasnya terhadap perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga meningkat.
Yang ketujuh, isu karir. Isu karir menyangkut kemungkinan promosi bagi karyawan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah kejelasan mengenai masa depan karyawan yang berkaitan dengan ketenangan kerja jika mengalami kegagalan. Yang kedelapan adalah hubungan kerja dan pihak manajemen. Hubungan kerja dan pihak manajemen perlu pemahaman dan pengaturan bersama tentang kerjasama dalam aliansi internasional yang berkaitan dengan status serikat penanganan keluhan kerja, pengembangan kebijakan dan disiplin yang konsisten, serta kebijakan yang berkaitan dengan publikasi dagang. Sekian pembahasan kita mengenai evolusi MSDM.